Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau coba ini ya, cairan unik apa jenenge, grafin ya, artinya nanografit. Ini cairannya campuran nanografit yang ini untuk motor, warnanya hitam ya. Katanya kalau yang versi baru, yang apa jenenge, versi untuk campuran minyak nabati itu lebih larut. Jadi ini warnanya hitam karena nggak bisa larut katanya. Kita lihat efeknya nanti gimana ya. Ini oli mesinnya ini aditifnya kayak habis, jadi begitu lepas gas langsung turun RPM-nya. Kita lihat apakah kalau sudah ditambah ini bakal makin licin ya. Ya, hasil dari penambahan tadi entah ya, kurang begitu terasa ya, atau belum terasa. Tapi nantilah lihat kalau jalannya wis sepi, suaranya wis halus apa enggak ya. Karena ini nyampe kantor tadi suaranya udah termasuk kasar ya, udah termasuk nggak halus. Lihat aja apakah ini akan jadi halus. Suara kemarin juga termasuk kasar ya, waktu pulang kerja itu. Kemarin juga sudah berpikir besok pagi ganti oli lah gitu ya. Tapi penulis berpikir mungkin nunggu sampai RPM mesin jadi cepat turun kalau gas lepas. Karena penulis ingin melakukan treatment ya di motor ini. Oli Lucas dan KCO dan campur macam-macam sekarang sudah kepake 230 km. Dari kondisi bahan olinya ini sudah lebih encer ya. Jadi ini masih mengandalkan aditif saja. Aditifnya Lucas kayaknya banyak, tapi bahan oli sayangnya tidak sesuai. Ya itu nanti review beda lagi lah. Tapi kondisi olinya ini, bahan olinya kurang baik. Tinggal aditifnya sudah habis sekarang, jadi dipakai untuk kesempatan mencoba yang grafin itu ya. Grafinnya dikasih sama pemirsa ya, terima kasih udah dikasih kesempatan nyoba. Mungkin nggak cuma sekali ini aja nyobanya ya, pasti harus sering ya. Nanti kita lihat apakah memang grafin membantu. Cara ngujinya penulis pakai metode seperti ketika nguji minyak goreng atau menguji oli samping. Yaitu kalau untuk aditif seperti grafin gini, artinya nunggu aditif olinya itu terasa berkurang. Terasa berkurang itu kalau tarikan sudah terasa terhambat, bukan berarti nggak keluar tenaganya ya, tapi karena sudah nggak licin di RPM tinggi misalnya, atau ketika gas dilepas, throttle dilepas, RPM-nya cepat turunnya gitu. Ini beda kalau untuk uji minyak goreng. Kalau minyak goreng pedomannya adalah seberapa cepat olinya jadi makin encer. Ya nanti lah penulis sambung lagi kalau tempat agak sepi ya. Oh ya, ada tambahan sih ini ya. Feelingnya kayak kalau kompresi mesin makin padat ya, kompresi mesin makin utuh itu ya, nggak bocor artinya. Jadi tarikan bawah kok sekarang makin lama makin enak, padahal
penulis tidak menambahkan apa-apa selain dari grafin itu. Mungkin grafinnya ini membuat kompresi mesin makin meningkat. Sepertinya begitu ya, kerasa bedanya lah daripada tadi. Ya besok pagi akan jadi penentu juga. Jadi penulis nggak akan nambahkan margarin atau minyak wijen ke bensin, padahal rencananya tadi pagi itu pingin nambah karena full tank kan bensinnya. Tadi pagi ngisi sampai hampir nyentuh bibir ya, jadi full sekali bensinnya. Biasanya penulis nambahkan minyak goreng, karena ini penulis bukan minyak goreng, sorry, minyak samin cap onta dan minyak wijen karena adanya itu. Tapi karena ini terasa tenaga nambah, penulis mau terus pakai dulu tanpa nambahi. Ini maaf untuk suara mesin, penulis nggak bisa bedakan dengan kemarin. Tapi yang jelas lepas gas nggak kayak tadi. Kalau tadi lepas gas kayak langsung turun ya, makanya tadi itu pelan-pelan terus. Sekarang ada licin-licinnya, jadi bener ada efek aditif anti ausnya lah ya. Cuma nggak sampai mengurangi suara asak-asak. Kesan penulis seperti itu. Jadi suara asak-asak tetap muncul, cuma ya kalau lepas gas RPM mesin nggak langsung turun. Ya kita lihat aja lah. Karena ini bahan olinya sudah termasuk rusak, mestinya aditifnya ini nggak akan bertahan lama ya, karena komponen part mesin ini akan lebih sering ketemu langsung nggak ada olinya, karena olinya sudah rusak. Tapi lihat aja lah sampai berapa lama. Nanti penulis bandingkan dengan aditif oli samping ya, karena biasanya penulis kalau begini nambah oli samping. Kalau oli samping yang biasa cuma sehari, yang bagus bisa 2 hari 3 hari. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, ini pagi hari pemakaian apa jenenge grafin ya. Kayaknya memang ada peningkatan tenaga ya, peningkatan kompresi. Tapi sepertinya tidak makin lama makin nambah. Penulis nggak tahu apakah peningkatan kompresi ini terjadi hanya dari grafinnya saja, atau karena penulis juga pakai S1 SGR. Karena S1 SGR itu kan sifatnya apa jenenge, melapisi ya, menambah lapisan dari bearing ataupun silinder ya. Tapi biasanya kalau pakai sado itu sampai di taraf tertentu wis. Kalau untuk pemakaian di motor RPM 40.000 ya, 40.000, kecepatan 40.000 itu paling idealnya nambah. Kalau di atas dari itu akan makin lama makin cepat hilang. Mungkin pernah dengar nano energizer ya, yang ngomong efeknya juga permanen. Tapi yang penulis rasakan pakai nano energizer itu nggak permanen ya. Jadi kalau nano energizer itu dipakai halus emang terasa peningkatan kompresi, tapi dipakai kencang wes langsung hilang ya.
nggak butuh waktu lama, cuma beberapa detik dipakai ngebut wis hilang. Efek halus yang lain-lain pun ya juga sama, kalau kita ganti oli efeknya langsung hilang. Shadow XDR efeknya termasuk semi permanen ya. Jadi selama olinya nggak pakai oli jelek, sisa efek dari Shadow Revitalizan, Shadow XDR bakal tetap terasa. Nah, kalau grafin ini mestinya tidak ada efek penambahan lapisan yang permanen. Mestinya cuma sementara ya, ketika dipakai kok. Tapi entah lagi ya, kalau misalnya dengan gara-gara dicampuri Shadow XDR, efeknya jadi semi permanen juga. Barangkali grafin campur Shadow XDR itu kombinasi yang tepat. Ya mungkin yang pernah coba grafin dengan tanpa apa-apa ya, langsung pakai oli mesin aja, apakah efeknya sama ya. Sekalian ya mau ceritakan efek Pertamax Green 95. Jadi penulis kan sebelumnya posting bahwa pakai Pertamax Green 95 mulai dari si bensin di dekat tempat tadi itu, yang pom bensin Pertamina resmi di daerah antara Aloha dan Albatros ya, yang menuju ke bandara dari Aloha, sebelah utara jalan. Itu kan motor penulis kira-kira jalan 10 meter langsung nyendut-nyendut ya. Walau sudah digaspol, gasnya kadang nyala, kadang enggak, jadi tapi kalau RPM rendah normal. Itu terjadi mulai dari situ sampai nyampe kantor. Kalau digaspol nyendut-nyendut, kalau di gas kecil enggak. Terus penulis kan pakai minyak samin cap onta ya, pakai minyak samin cap onta, jadi nggak begitu lagi. Tapi walau sampai seperti itu, penulis sudah cukup merasakan impresi dari Pertamax Turbo ya. Pakai Pertamax Turbo itu ada peningkatan tenaga sedikit. Peningkatan tenaga ada, tapi masalahnya nggak seenak Pertalite campur margarin. Masalahnya seperti itu. Ini artinya bahan bakarnya dibanding dengan Pertamax masih enak Pertamax. Dibanding dengan Pertamax Turbo yang lain, mungkin kalau untuk menulis ya, Pertamax Turbo yang 98 rasanya ya mungkin mirip-mirip kali ya. Atau mungkin ya sedikit lebih rendah. Pertamax Turbo sendiri kurang begitu enak ya dibanding misalnya Shell V-Power. Kalau BP95 di motor penulis kebetulan nggak cocok. Jadi kalau pakai BP95 tenaga mesin malah anjlok, gak karu-karuan ya. Entah mengapa motor penulis nggak cocok pakai BP95. Rasanya lebih parah daripada kalau pakai Pertamax Turbo. Pertamax Green 95 feelingnya kayak pakai Pertalite. Entah untuk soal pembersihan atau soal licin ya, karena penulis nggak bisa uji ya.
Ini kesempatan uji irit karena apa jenenge penulis kan ada grafinnya. Kalau grafin meningkatkan kompresi maka angka kilometer per liter juga akan makin kalonan. Kelihatan nggak angkanya? Angkanya ya akhir-akhir ini penulis agak sulit mencapai 60 km per liter. Ini bensinnya juga pakai bensin Pertalite. Penulis padahal sudah pakai silek yang diameternya 1,8 cm diameter dalamnya. Jadi kalau peningkatan kompresinya ya mungkin cuma dari tarikan saja ya. Cuma ini efeknya mungkin sementara. Jadi ya sekarang masih narik tapi ya nggak begitu ya. Jadi efek peningkatannya entah terasa kapan. Jadi efek peningkatannya nggak begitu banyak dan tidak makin lama makin nambah. Terus ya lanjut aja wis. Pertama greennya nggak rekomendasi karena ya ternyata kalau untuk motor penulis nggak beda dari Pertalite, sementara harganya terlalu ekstrim bedanya. Mending Pertalite ya daripada Pertamax Green kalau untuk penulis. Pertalite campur margarin itu bakal lebih oke. Margarin dan minyak wijen. Terus balik lagi ke review grafinnya. Satu hal yang penulis membuat ragu di grafin itu adalah grafit. Grafit kalau dari sumber informasi penulis itu membuat aus ya. Jadi dia memperlicin dengan menghaluskan permukaan juga. Jadi ada kegerus gitu. Grafit itu terutama nggak cocok untuk motor kopling basah. Jadi koplingnya jadi cepat aus dan juga selip. Yang penulis tahu itu. Makanya coba grafin ini agak ragu-ragu. Grafin itu adalah variasi dari grafit. Grafit itu salah satu variasi dari grafin. Kalau grafin ini merupakan salah satu efek nano, salah satu nanopartikel. Nanopartikel yang lain apa jenenge ya selain grafin? Ono C60 ya. C60 itu yang dipakai di Sado bukan revitalisan tapi yang satu lagi Sado opo mbul lali jenenge, atau yang dipakai di Bardahe. Jadi Bardahe yang impor itu menggunakan C60. Kalau yang lokal menurut penulis enggak kerosok. Jadi kalau yang impor itu kerasa sekali licinnya, licin dan tenaga mesin nggak bisa keluar. Tenaga nggak bisa keluar ya karena memang aditif banyak ya berlebihan ya. Dan olinya juga termasuk tahan baik dari bahan olinya maupun aditifnya fulerene itu sampai bosen. Tapi apa ya siji maneh itu ya aduh lupa. Yang jelas ada 3 ya yang penulis tahu. Teknologi nano untuk membuat oli itu makin licin. Tapi tentu licin itu macam-macam. Licin itu ada yang tahap tekanan rendah, tekanan agak tinggi, dan tekanan tinggi. Kalau tekanan rendah dari bahan olinya, tekanan agak tinggi dari ZDDP, tekanan tinggi dari aditif EP. Kalau dari feeling penulis, grafin ini mungkin termasuk yang semi EP gitu ya. Suara mesin kalau idling itu halus, tapi ketika jalan sudah lebih kasar.
penulis nggak tahu itu kategorinya kayak apa gitu ya. Kalau ngebut kencang sekali ya nggak begitu terasa. Makanya tadi top speed motor penulis nggak begitu tinggi ya, akselerasi di atas 100 nggak mulus ya. Ini beda dari kalau nambahi oli samping, beda kalau nambahi apa jenenge minyak goreng. Kalau nambahi minyak goreng di atas 100 biasanya akan makin cepet ya akselerasinya, licinnya terasa. Nambahi oli samping gasoli G1000 atau Evalub 2T botol hijau, gasoli G1000 botol hitam dan Evalub 2T botol hijau itu kerasa yang atasnya makin licin, jadi gampang gitu ya. Dan ini pakai apa jenenge, grafin ini untuk top speed terasa agak berat gitu ya. Feelingnya kayak kurang halus feelingnya ya. Jadi hambatan itu kan ada dua ya, yang satu kurang licin, yang satu karena tenaga nggak bisa keluar. Nah ini menurut penulis karena kurang licin untuk RPM tinggi, tapi RPM rendahnya halus. Penulis tidak mengatributkan sifat ini ke Shado SGR karena Shado SGR setahu penulis yang bikin licin terutama di RPM menengah ke atas ya, kerasa kalau jalan. Kalau idlingnya tetap tergantung sama olinya dan aditifnya. Jadi grafin ini halus terutama di RPM rendah ya. Tapi nanti tentu penulis akan coba lagi untuk verifikasi apa benar grafin ini membuat RPM rendah halus, nggak bisa banyak mengurangi suara asak-asak. Kalau jalan RPM kayak gini nih, kecepatan segini nih, terus apakah benar kalau di top speednya tidak nambah licin gitu ya. Tentu kalau motornya beda, efek juga bisa beda ya. Apalagi kalau di mobil beda jauh kan. Bisa jadi grafin ini cocoknya untuk mobil, karena kalau di motor idlingnya kan terasa, sementara mobil dipakai ya hampir sama di idlingnya motor kan. Mobil itu RPM 1500 2500 saat jalan. Idling motor itu ya antara 1500 sampai 2500. Idlingnya motor itu kepake jalan kalau di mobil. Cek, kita uji irit lagi aja lah ya. Penulis harapkan dapat angka lebih dari 60. Kalau enggak lebih dari 60 ya ini termasuk enggak ada peningkatan ya. Dapat 59,3, jadi ya nggak bisa dibilang ada peningkatannya. Angka yang biasa penulis dapatkan ya biasanya sekitar segitu atau malah lebih tinggi ya peningkatan kompresinya. Entah mengapa kok kemarin penulis merasakan tarikan jadi lebih enak, tapi setelah makin lama makin dipakai kok terasa turun lagi ya sentakannya. Apa mungkin ini sudah habis, benar-benar habis ya kemampuan olinya. Aduh, repot. Penulis agak sumpah kalau misalnya pakai kalau ganti olinya itu pas hari Sabtu ya, karena Minggu kan besok ya nggak bisa dicoba motornya. Feelingnya sudah termasuk lupa ya. Ini olinya harusnya sudah diganti, tapi dipertahankan karena kalau gas dilepas RPM-nya masih tidak langsung turun. Tapi kemarin pagi pulangnya
pulang dari kantor, penulis ngerasakan bahwa RPM sudah langsung turun. Rencana mau ganti oli, tapi baru inget ada grafin yang perlu dicoba. Ya wis, penulis coba grafin. Ya kesannya licin sih, licin, tapi tidak di RPM tinggi. Kesan penulis seperti itu. Nanti tentu akan diverifikasi lagi. Untuk RPM rendah licin, untuk jalan segini ya ada licinnya. Terbukti kalau gas dilepas nggak langsung turun juga. Jadi ya grafin itu bisa lah dijadikan opsi aditif. Cuma penulis nggak tahu nanti masih nggak tahu ya apakah worth it gitu ya, karena kan aditif itu, penambahan aditif selain dari bisa membuat licin, juga bisa mengurangi keluarnya tenaga. Penulis nggak bisa ngomentari dari soal keluarnya tenaga ini, karena ya sekarang menulis pakai sado itu ya jelas aditifnya cukup banyak, yang artinya ya tenaga nggak mungkin bisa keluar lah. Apalagi olinya juga oli Lucas, yang kalau katanya orang Bob is the oil guy, oli Lucas itu termasuk oli yang marketing ya. Aditif ZDDP nya yang banyak ya katanya. Tapi dari sisi bahan termasuk yang kurang oke. Kalah lah jauh sama padahal impor ya. Ya, jadi ini sekarang sudah mau sampai kantor. Centakannya kemarin wis gak ono maneh. Ya wis lah, namanya nyoba-nyoba pasti ada perubahan. Ya untung lah penulis tadi nggak nambahkan margarin dan minyak wijen, jadi tidak mengganggu reviewnya. Jadi review grafin licinnya yang oke ya, karena ini jelas aditif. Bawaan oli dan sadunya sudah hilang kemampuannya karena olinya kurang begitu bagus. Begitu pakai grafin jadi terasa licin lagi, suara asak-asak terutama waktu idling jadi berkurang. Walau tetap nih olinya tetap nggak layak pakai, harus segera diganti. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah berapa kilo ya? 60 kilo pemakaian grafin, dan ternyata sekarang tenaga jadi nggak keluar, feelingnya juga kayak kehambat. Jadi ya sayangnya ya, efek dari grafin ini tidak bisa langgeng. Jadi efek dari grafin tetap sangat bergantung pada kemampuan dari bahan olinya. Ini bahan olinya wis jelas nggak layak pakai lagi lah, karena ini sudah mengandalkan aditif top. Ini kalau gas dilepas sudah mulai cepat turun. Dari tadi penulis juga wis betul-betul nggak ngebut ya. Kemarin masih sempat ngebut untuk uji kemampuan aditifnya ya. Kalau sekarang sudah nggak bisa lagi, karena wis gas dilepas RPM cepat turun ya. Entah apa bisa kedengaran ini ya, soalnya siang gini suara entah mengapa jadi ribut gitu ya. Moga-moga dari 2 kali player tersebut
terdengar bahwa RPM mesin cepat turun ya. Jadi ya kembali lagi lah, yang namanya oli itu bahan olinya penting. Untuk grafiknya sendiri efek utamanya adalah mengurangi hambatan terutama untuk RPM rendah. Jadi itu kalau untuk RPM tinggi sepertinya kurang cocok, karena memang kalau untuk RPM tinggi itu yang dibutuhkan terutama kalau di motor ya, di motor RPM tinggi, atau kalau di mobil RPM rendahnya, RPM rendah sekali juga kalau tinggi sekali. Yang dibutuhkan adalah aditif yang bisa melapisi logam, membentuk lapisan pelicin yang kuat. Yang masuk kategori ini adalah aditif EP, Extreme Pressure. Dan jelas grafin itu bukan aditif Extreme Pressure. Pekerjaannya mungkin di bawahnya ZDDP ya, jadi antara yang tanpa ZDDP dan dengan ZDDP itu efeknya diantaranya. Kok bingung nih. Pokoknya ini jadi jembatan antara pelicinnya, antara oli, melicinkan pakai oli dan melicinkan pakai ZDDP. Jadi bikin halusnya iya, tapi tidak menyeluruh ya. Jadi tidak bisa menggantikan bahan oli yang licin, juga tidak bisa menggantikan fungsi dari ZDDP. Jadi salah satu pelengkap ya. Jadi kalau mengharapkan menggunakan grafin ini bisa betul-betul halus ya nggak bisa. Tapi misal olinya sudah campuran minyak goreng, ada aditif molybdenumnya, ada aditif ZDDP-nya, itu masih bisa lebih halus lagi karena pakai grafin. Jadi ya kesimpulan penulis seperti itulah ya. Ya lagi-lagi kita harus ingat, licin itu macam-macam kalau untuk oli. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.